variabelnya berada di dalam tanda akar. Perlu diingat bahwa sebuah akar akan berharga bilangan nyata jika angka di dalam akarnya positif. Jadi, langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan akar adalah yang pertama, tentukan syarat persamaan di dalam akar itu harus positif. Berarti kalau seandainya ada, misal, ada akar X min 2, berarti ini dia harus bernilai di dalam akar ini, berarti dia harus bernilai positif. Berarti X-nya harus jelas lebih besar daripada 2. Karena kalau 2 dia kan 0. Berarti kalau X lebih besarnya X-nya sama dengan 3, berarti kan 3 dikurangi 2 masih akar 1. Itu kenapa dia dibilang harus himpunan persamaan di dalam akar itu harus bernilai positif. Karena kalau dia akar 1 dia bisa dia bisa diakarkan, tapi kalau negatif kan dia akan menjadi irasional atau bilangan imajiner. Kemudian yang kedua, kuadratkan kedua ruas sehingga pertidaksamaan tidak irasional lagi. Berarti kalau seandainya di sini ada akar X min 2 sama dengan 2. Berarti di sini kita harus mengkuadratkan. Kenapa? Untuk menghilangkan nilai dari akar di sini. Berarti kalau di sini ada akar X min 2, di sini dikuadratkan. Kalau di kiri sama dengan dikuadratkan, berarti di kanan sama dengan juga harus dikuadratkan, ya kan? Kalau di sini kan gini, itu kan sama dengan X min 2 pangkat setengah kan, kalau akar dikali dengan 2 sama dengan 2 pangkat 2, ya kan? Berarti kalau X min 2 pangkat setengah kali 2 itu kan berarti bukan habis, dia kan tinggal 1 kan, 2 per 2 1. Berarti tinggal X min 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Itu kenapa dia harus dikuadratkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, tentukan harga-harga nolnya, kemudian gambarkan pada garis bilangan. Itu adalah langkah-langkahnya. Sudah? Di sini perlu ditulis nggak? Nggak usah ya, langsung ke contoh soal ya. Oke, langsung ke contoh soal. Di situ ada contoh soal yaitu akar X min 2 lebih besar dari 3. Berarti kan syarat yang pertama, tadi kan disebutkan tentukan syarat persamaan di dalam akar itu harus positif. Berarti kan X min 2 harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga X harus lebih besar sama dengan 2. Sama dengan 2. Oke. Di sini paham ya? Kemudian yang kedua. Sekarang syarat yang kedua. Kuadratkan ruas kiri dan kanan. Seperti yang saya contohkan tadi, berarti di sini ada akar X min 2 lebih besar sama dengan 3. Tadi kan disuruh mengkuadratkan, berarti dua-duanya harus dikuadratkan. Kita kurung. Ya kan, dikuadratkan. Jadi kalau di sini ada akar X min 2 kuadrat akan lebih besar sama dengan 3 pangkat 2. Ini sama kan ya? Pangkat 2. Berarti kan tinggal di sini X min 2, akar X min 2 itu sama dengan X min 2 pangkat setengah, karena dia akar kan, dikali dengan
dikali dengan 2 dari bilangan sini, ini 2, kemudian akan sama dengan 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, dimana yang di sini adalah setengah kali 2 sama dengan 1, sehingga tinggal X min 2 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9, ya kan? Kemudian sorry, ini lebih besar. Ini lebih besar. Dia lebih besar kan? Lebih besar, sehingga X lebih besar 9 ditambah 2 sama dengan 11. Oke. Di sini ada 2 syarat, yaitu bilangannya ada X lebih besar sama dengan 2, dan satunya lagi X lebih besar 11, ya kan? Sekarang kita membuat garis bilangan. Garis bilangannya ada 2, dan 11. Di sini 2, di sini 11. 11-nya di sini. Yang 2 dia adalah sama dengan, berarti di sini kotaknya tertutup sempurna. Sedangkan yang 11 dia nggak tertutup sempurna. Di sini disebutkan X lebih besar sama dengan 2, berarti dia ke arah kanan kan, karena dia lebih besar. Kemudian yang kedua, X lebih besar 11, berarti dia tetap ke kanan juga. Ini. Sehingga garis bilangannya himpunan penyelesaiannya dia ada di sini. Ada di nilai yang terlewati anak panah yang 2 kalinya. Sehingga untuk penyelesaiannya berarti X lebih besar 11. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X demikian hingga, sehingga X lebih besar 11. Begitu. Di sini kenapa dia tertutup? Karena dia ada sama dengan. Tadi kan sudah dari awal Mbak Wawatnya nggak masuk kelas tadi, makanya nggak tahu. Kalau tadi kan kalau ada sama dengan berarti tandanya di sini dia tertutup. Nanti kalau dia nggak sama dengan berarti dia terbuka kayak gini. Itu bedanya. Nanti dilihat YouTube-nya Mbak Wawat ya. Dilihat YouTube-nya nanti. Oke? Mau ditulis ini? Silahkan ditulis. Oke, ke bawah.
Boleh, boleh, nanti habis ini biasanya besok pagi lah saya upload ke YouTube ya. Lah ini kurang pelan toh. Nanti. Oke, sudah. Sekarang kita lanjut untuk menyelesaikan irasional bentuk akar. Oke, 37 sudah, kita ke yang F, yaitu menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Ada yang ingat nilai mutlak enggak? Dia harus bernilai positif. Kalau dia nilai mutlak. Kalau dari halaman 38 itu kan disebutkan menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak sorry. Nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kan di situ soalnya ya. Sehingga untuk pertidaksamaannya X lebih kecil A. Jika X, nilai mutlak X lebih kecil A, sehingga akar X kuadrat itu juga harus lebih kecil A, ya kan? Kalau tadi kan disebutkan kalau ada akar berarti kedua ruas harus dikuadratkan untuk menghilangkan nilai akarnya kan? Berarti dikuadratkan. Sehingga dari sini ketemu X kuadrat lebih kecil dari A kuadrat. Di sini bingung nggak tanpa ditulis langkahnya? Di sini bingung nggak? Nggak bingung ya, yang X kuadrat kenapa dia menjadi akar X kuadrat lebih kecil A? Kenapa dikuadratkan, kenapa dia menjadi ini? Oke, kalau enggak, tadi kan ada syarat yang ketiga. Yang ketiga yaitu tentukan harga-harga nolnya, kuadratkan kedua ruas sehingga pertidaksamaannya tidak irasional lagi. Kemudian langkah yang ketiga, tentukan harga-harga nolnya. Berarti di sini dia harus lebih kecil dari di sebelah kanan ini dia harus nol. Berarti semua angka kita taruh ke sebelah kiri, yaitu min A kuadrat lebih kecil 0. Karena berarti satu ruas dia harus bernilai 0 untuk dia bisa dikuadratkan. Karena dia ada X
kuadrat min A kuadrat lebih kecil 0, berarti di sini kalau kita X plus A, X X min A sama dengan lebih kecil sama dengan 0. Sehingga di sini ada X lebih kecil A atau X lebih kecil A atau X lebih kecil kebalik X lebih kecil min A atau X lebih kecil A, ya kan? Kemudian kita bikin garis bilangan. Garis bilangannya ada min A dan A. Jika di sini ada 0, gesek ya. Jika di sini ada 0, berarti kita masukkan. Berarti dia 0, berarti di sini nilainya negatif. Negatif kan, karena dia lebih kecil dari 0. Kalau di sini negatif, berarti di sini dia positif, karena dia positif, negatif, dan positif. Sehingga penyelesaiannya, kalau dia adalah A lebih kecil 0, dia nilainya akan di sini. Kalau A lebih kecil 0, di sini adalah untuk A lebih kecil 0, karena dia nilai negatif kan. Di sini dia positif, berarti A lebih besar 0. Tadi yang belum absen siapa ya? Sebentar. Suti Rahmawati. Sehingga himpunan penyelesaiannya akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika X X sedemikian hingga jika mutlak X lebih kecil sama A, himpunan penyelesaiannya adalah min A lebih kecil X lebih kecil A. Sedangkan untuk nilai mutlak X lebih besar A, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil min A atau X lebih besar A. X lebih besar A. Oke, paham nggak di sini? Lah, sudah coba ditulis dulu pelan-pelan, nanti yang nggak paham sebelah mana.
Oke. Yang mana? Akar X, akar mana Mbak? Akar X pangkat 2. Akar X pangkat 2. Ini toh, ini, yang ini. Ini, Mbak. Kenapa? Ini kalau diakarkan, dia jadi ini hasilnya. Jadi X kuadrat lebih kecil A kuadrat. Karena dia dipangkatkan kan? Kan di sini ada akar X kuadrat lebih kecil A, akar X kuadrat lebih kecil A. Dia untuk menghilangkan akarnya, makanya kedua ruas harus dikuadratkan. Sehingga kalau akar X kuadrat dikuadratkan, dia tinggal menjadi X kuadrat lebih kecil. Di sini A dikuadratkan berarti sama, berarti menjadi A kuadrat. Ini hasilnya jadinya X kuadrat lebih kecil A kuadrat. Kemudian ke bawahnya, kenapa dia tadi kan ada syaratnya juga yang di pelajaran sebelumnya di halaman 37. Itu kan harus yang poin 3, tentukan harga nolnya, kemudian gambarkan pada garis bilangan. Berarti di sini dia harus salah satunya dia harus 0. Sehingga A-nya harus dipindah ke ruas kiri. Karena dia dipindah ke ruas kiri, dia positif, makanya dia menjadi negatif. Sehingga menjadi X kuadrat min A kuadrat lebih kecil 0. Setelah itu kita cari apa? Ininya apa sih ini namanya? Mencari akar-akarnya. Jadi kan kalau ada X kuadrat min A kuadrat lebih kecil 0, dia difaktorkan menjadi X plus A. Ya enggak, kenapa enggak? Kan karena dia ada pangkalnya ini. Ada akarnya kan? Di sebelumnya Mbak Risa coba nanti lihat di YouTube-nya. Soalnya kan kalau di sini ada akar X kuadrat dikuadratkan, kenapa dia nggak jadi pangkat 4? Karena di sini nanti dia X2 pangkat setengah. Akar kan pangkat setengah kan? Baru dikalikan lagi dengan 2. Setengah kali 2 kan dia di sini 1. Berarti kan tinggal X kuadrat. Bukan X pangkat 4. Jangan lupa akarnya. Akarnya itu pangkat setengah, bukan pangkat 2. Sudah, kalau sampai di sini tadi. Tulisnya sampai di sini ya. Terus ke bawah, sudah sini. Berarti sampai di sini. Nggak bisa, tulisan saya emang jelek. Soalnya saya pakai ini Mbak, nggak bisa kalau nulis bagus. Iya kalau pakai nulis nulis pakai itu apa, kalau pakai stylus sih iya, tapi kayak ini saya pakai ini jaga pulpen ini jadi agak susah. Mana mana Mbak Wawat? A plus lebih besar, nah mana? X sedemikian hingga yang ini, atau X lebih besar A, atau ini, atau X lebih besar A. Susah Mbak nulisnya, saya juga bingung nulisnya gimana. Ya jelas nggak segampang kalau saya nulis di papan biasa toh. Atau
atau X lebih besar A. Sudah, nulisnya sudah ya. Sudah berarti kita untuk bab ini sudah selesai ya. Enak, tinggal satu bab. Tuh, masih banyak gak sih bab 3-nya? Kita melirik ke bab. Oke, sekarang dikasih PR ya. Sebenarnya saya tidak tega memberi PR. halaman halaman 39. Saya PR-nya random kok. Tak kasih PR 3 aja kali. halaman halaman 39 4A. Kemudian 6B sama 7C. Sudah, 3 aja ya. Diingat-ingat ya. Halaman sorry. Halaman 39 dan 40. 4B 4A. Aku bilang 4A apa 4B? 4A. 4A, 6B sama satunya 7C. Udah, 3 aja. Kan lama nggak dapat PR toh. Sudah. Deadline-nya minggu depan ya. Oke. Jangan itu. Sudah, kita masuk ke bab 3. Kita selesai jam 11 saja. Kalau depannya lagi, janganlah. Ini kita masuk ke halaman modul 3. Ini adalah modul terakhir kita. Jadi